Iqbal Muhammad Ardin dari Fakultas Hukum. Saya akan menerangkan jurnal saya yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan dengan cara modus operandi dan membantu warga sipil untuk menjadi pegawai Badan Kepegawaian Negara dihubungkan dengan Kode Etik Profesi Polri. Pada latar belakang, semakin majunya suatu negara, maka semakin banyak kejahatan yang timbul dalam kehidupan di masyarakat. Banyak sekali modus-modus kejahatan yang timbul dalam masyarakat, seperti halnya penipuan. Dengan demikian, di suatu negara harus memiliki undang-undang. Tindak pidana penipuan dalam KUHP terdapat pada pasal 378 dijelaskan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dalam hal penegakan hukumnya, anggota kepolisian mempunyai tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam pasal 13 huruf B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi, dengan fakta yang beredar di masyarakat, sampai saat ini masih ada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan dengan cara modus operandi, sebagaimana anggota kepolisian ini seharusnya dapat melayani masyarakat dengan sebenar-benarnya dan tidak melanggar undang-undang serta kode etik profesi. Modus operandi di sini maksudnya yaitu suatu kejahatan yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang dilakukan secara bersama-sama. Pada identifikasi masalah, yang pertama, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan dihubungkan dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, apa yang menjadi faktor terjadinya anggota kepolisian ikut serta melakukan tindak pidana penipuan. Pada tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan dihubungkan dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami penyebab terjadinya anggota kepolisian ikut serta melakukan tindak pidana penipuan. Pada hasil penelitian, yang pertama, pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan dihubungkan dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Terkait kasus yang saya teliti, anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan terduga pelanggar Bribka Otin Handang melanggar pasal 55 dan pasal 38 KUHP dikarenakan ia hanya turut serta saja dalam kasus ini. Apabila ada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana lebih dari 4 tahun, akan direkomendasikan PTDH oleh Kapolres. Setelah keluar KPTDH, keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut dan atasan Ankum Kapolda melaksanakan upacara pemecatan. Jadi Bribka Otin Handang ini tidak direkomendasikan PTDH dikarenakan ancaman hukumannya hanya 1 tahun 8 bulan dan bukan termasuk kategori tindak pidana berat. Akibat dari perbuatannya, Ibu Wulan terjerat pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 4 tahun. Terkait dengan anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan, maka anggota kepolisian tersebut harus menjalani 2 proses peradilan, yaitu peradilan umum atau proses peradilan pidana bagi anggota kepolisian negara Republik Indonesia dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di peradilan umum. Yang kedua yaitu peraturan disiplin. Peraturan disiplin dilaksanakan ketika putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian dijadikan bukti kepada Propam terkait pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua, faktor penyebab anggota kepolisian ikut serta melakukan tindak pidana penipuan dengan modus operandi. Yang pertama, pada faktor individu, kurangnya keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh anggota kepolisian. Yang kedua, ketidakhati-hatian, ketidaktahuan, ketidaktelitian, dan kelalaian anggota kepolisian. Yang ketiga, tidak melakukan pencarian informasi kebenaran terlebih dahulu. Yang keempat, tidak adanya upaya mencari kebenaran apakah rekrutmen CPNS itu benar atau tidak. Untuk yang kedua, dalam faktor lingkungan, yang pertama, mudah mempercayai ajakan teman sebelum adanya bukti kebenarannya. Yang kedua, mudah tergiur dengan ajakan seseorang yang mengakibatkan penyesalan. Pada simpulan berdasarkan uraian di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: terduga pelanggar yaitu Bribka Otin Handang melanggar pasal 55 dan pasal 38 KUHP dikarenakan yang dilakukan Bribka Otin Handang ini merupakan suatu peristiwa yang terus serta melakukan tindak pidana penipuan CPNS, sedangkan Ibu Wulan terjerat pasal 38 KUHP dikarenakan yang melakukan tindak pidana penipuan dengan kepada calon peserta CPNS. Yang kedua, anggota kepolisian memiliki peran penting bagi masyarakat maupun negara, sehingga masyarakat memiliki pemikiran bahwa anggota kepolisian dapat memberikan kemudahan dalam melaksanakan rekrutmen calon CPNS
Dalam hal ini, ada beberapa faktor penyebab terjadinya anggota kepolisian melakukan tindak pidana penipuan, yaitu ketidaktelitian dan kelalaian anggota kepolisian yang dalam menjalankan tugasnya. Yang terakhir adalah saran, sebaiknya anggota kepolisian lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang melanggar tugas pokok kepolisian. Sebaiknya anggota kepolisian jangan terlalu mempercayai suatu ajakan yang merupakan perbuatan melawan hukum, dan sebaiknya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dari hal-hal yang bersifat negatif. Yang kedua, sebaiknya anggota kepolisian lebih taat kepada peraturan yang ada dan tidak menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi, dikarenakan kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang sebagaimana seharusnya menegakkan hukum yang telah ada.